sosok dai nasional. Beliau juga co-founder dari gerakan Sosiopreneur Berkah Box, dan beliau sekarang menjadi pimpinan sekaligus pengasuh Masjid Berkah Box di Balikpapan. Nah, insya Allah nanti beliau akan membersamai kita bersama untuk membahas terkait strateginya bagaimana mengelola masjid menjadi masjid makmur berkah berlimpah. Baik, kita langsung sambut dan sapa Ustadz Randy Saputra. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Oh, dari Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Saya lihat belakangnya Ustadz Randy ini rindu rasanya. Mihrab. Masya Allah. Baik Ini Ustadz. lagi di masjid ini. Masya Allah. Ya. Sehat-sehat Ustadz. Sehat, kita di masjid aja sekarang, nggak Masya kemana-mana. Allah. Siap. Sama, kita juga merapat di masjid terus Ustadz. Baik Ustadz, insya Allah antum mendapat kesempatan kurang lebih 40 menit ke depan, di mana 25 menit pemaparan materi, dan insya Allah nanti 15 kemudian disambut dengan sesi tanya jawab. Baik, Oke, langsung saja. 25 menit ya. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan semuanya. Ini webinar yang saya rasakan cukup agresif ya. Cukup agresif, 300 hampir 400-an orang berkumpul. Masya Allah tabarakallah, di Zoom saja. Ini belum yang di kanal-kanal yang lain, karena saya dengar juga Muslim United juga relay, Prau juga relay, dan semoga siapapun yang menyimak dimanapun berada, takmir dimanapun berada, Allah berkahi. Saya juga menyapa Profesor Dr. Muhammad, Masya Allah tabarakallah, MAG, Panglimanya DMI Yogyakarta. Masya Allah, salam kenal Prof. Tadi saya juga mengikuti sebuah penjabaran yang sangat ilmiah dan menguatkan kita semua. Jadi izin Sukma dalam 25 menit ke depan ini, karena ini teman-teman ini luar biasa, jadi saya izin untuk menyampaikan materi yang dari sudut pandang yang baru. Jadi saya tidak lagi berbicara tentang masjid multifungsi, masjid fungsi ibadah, fungsi sosial, fungsi pendidikan. Ini sudah banyak dibahas dan narasinya sudah berkembang banyak. Tapi kemudian hari ini saya ingin berbicara tentang fundamental konsep mengapa kemudian kita bisa mencapai konsep dari masjid berkah berlimpah itu, ini seperti apa sudut pandangnya. Mas Lukman tolong dibantu. Ini saya merasa feedback, tapi kalau misalnya memang suara oke-oke saja nggak apa-apa, nggak ada yang harus diubah-ubah. Di tempat kita aman, Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau aman. Nampaknya semua sumber suara mesti dimatiin dulu, Mak. Cukup mungkin di source saya yang terbuka, jadi suara lebih jernih. Saya mulai ya kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah saya di sini ngasuh Masjid Berkah Box ya, bermitra dengan Bunda Nirwan Tawil ya, yang juga selaku jadi direktur di Masjid Berkah Box, kilometer 11 Balikpapan, ya, kilometer 11 di Balikpapan. Kami masjid alhamdulillah makan 3 kali sehari. Ini baru 11 kali Jumatan, ini masjid baru melaksanakan 11 kali Jumat dari 1 Januari yang lalu. Alhamdulillah jamaahnya sudah sampai sekitaran, kalau maghrib itu 120 ya, dan ini masih masjid sementara. Kalau Jumatan 200 lebih, kalau maghrib isya ya 150, 120 sampai 150. Jadi ini makan 3 kali sehari. Setiap Jumat Ba'da Asar ada pengajian warga berkah sembako Jumat yang menyasar warga-warga yang memang membutuhkan, dan ini juga alhamdulillah sekitar 100 jamaah. Kami melihat ini polanya berjalan cukup baik dan direspon oleh donatur juga cukup baik. Nah,
ada hal yang sebetulnya saya ingin sampaikan yang fundamental. Kenapa kemudian masjid harus ambil peran? Bahwa sebelum kita berpikir pengelolaan yang teknis tentang masjid, masalah ideologi harus kita selesaikan dulu. Jadi percuma kita ngomong teknis menolkan satu misalnya. Kalau misalnya ideologi tentang ekonomi dan kesejahteraan ini kita enggak beres. Jadi begini kawan-kawan sekalian, sebetulnya kehidupan ini mulai rusak ketika ekonomi yang dianut adalah ekonomi akumulasi. Ya, saya ulangi ini. Jadi ini kita mulai rusak ini ketika kita kemudian ekonomi yang kita anut ini adalah ekonomi akumulasi. Apa itu ekonomi akumulasi? Ekonomi yang kemudian mengumpulkan, menghimpun, ya. Maka kita lihat kan sekarang ya, liputan-liputan di YouTube, mereka mengumpulkan mobil, mereka mengumpulkan tas. Ya. Jadi kompetisi kehidupan ini, spiritnya adalah mengumpulkan harta benda. Ini disebut dengan ekonomi akumulasi. Padahal yang namanya ekosistem negara kuat, ya, baik itu negara maupun juga ekosistem yang sifatnya misalnya ekosistem masyarakat kecil, dalam komunitas kecil-kecil, mereka tidak pernah menganut ekonomi akumulasi. Mereka menganut ekonomi distribusi. Ya. Ini bisa jadi Anda suka nggak suka ya. Boleh kawan-kawan suka nggak suka atau sepakat nggak sepakat. Tapi kemudian kalau kita lihat negara-negara yang maju, hampir pajaknya besar. 40%, ada yang 30%, terutama negara Skandinavia. Walaupun kita kemudian dari ideologi keislaman nggak begitu juga sepakat misalnya dengan teorema pajak gitu ya, tapi kemudian semangat mengambil pajak yang tinggi ini adalah salah satu logika dari ekonomi distribusi. Dan sebetulnya kalau kita melihat mengapa kemudian yang mencapai nisab, lalu kemudian begitu mencapai nisab hartanya sudah satu hal, ya, siapa yang punya 20 dinar, ya, 85 gram emas, mencapai satu hal, harus ditarik 2,5% karena Islam itu semangatnya distribusi. Asetnya harus stop, kepemilikannya nggak boleh diperjualbelikan lagi, harus dimanfaatkan untuk umat lagi karena kemudian ada semangat distribusi di situ. Ya. Jadi semuanya harus bisa sekolah dengan gedung wakaf, semuanya harus dapat layanan kesehatan dengan rumah sakit wakaf, fasilitas publik banyak didukung oleh wakaf, itu spirit distribusi. Jadi Islam ini ada sedikit pola-pola kapitalismenya. Artinya tidak semuanya juga yang dalam kapitalisme teori itu ditolak. Misalnya seperti harga komoditas diserahkan pada pasar, yang tidak boleh itu menimbun. Tapi kemudian mekanisme pasar itu dipersilakan. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga atas komoditas. Silakan supply demand yang wajar saja. Ada supply, ada demand yang wajar saja. Harga tentukan mekanisme pasar. Tapi walaupun kemudian ada orang yang sangat kaya ya di negeri kaum muslimin, mereka juga sedekahnya besar. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Walaupun kita ketemu orang yang sangat kaya banget triliunan, gitu. Kita sebut misalnya Zubair bin Awam, lalu kemudian Mus'ab bin Umair. Gitu. Mereka ini, kawan-kawan sekalian, sedekahnya juga besar. Lalu kemudian mendistribusikan hartanya juga besar. Makanya kalau kita misalnya seperti Zubair bin Awam itu satuan sekali beliau berinfak ke Baitul Mal itu ratusan ribu dirham gitu loh. Jadi satuannya udah skala miliar rupiah kalau dikalibrasi dengan uang hari ini. Nah, jadi kita sekarang harus melawan ekonomi akumulasi. Ya. Silakan pengusaha mencetak profit sebesar-besarnya, silakan kemudian masyarakat kemudian berusaha secara ekonomi dengan fair di lapangan, berkompetisi di medan pasar, tapi kemudian masjid, nah di sini akhirnya dibutuhkan masjid sebagai cara untuk mendistribusikan kesejahteraan ini. Nah, makanya dalam konsep masjid itu yang kemudian dikampanyekan oleh Masjid Enterprise ada Baitullah, ada Baitul Mal, ada Baitul Muamalah, ada rumah Allah, rumah kemudian mal ya sosial, baru kemudian Baitul Muamalah.
Karena semua kerusakan ya dalam kehidupan kita itu karena kemudian ada yang namanya economic gap. Ya, kekuatan ekonomi bertumpuk pada satu segmen, sementara segmen yang lain miskin akut. Dan ini nanti kemana-mana. Ya, yang ini dapat pendidikan yang sangat akumulatif. Ya, bisa dapat pendidikan yang bagus, lalu kemudian bisa masya Allah, bisa double degree, bisa 2 gelar, bisa keluar negeri. Mereka akumulatif. Tapi ada yang nggak bisa sekolah sama sekali. Jadi ada yang bisa sekolah, ada yang nggak bisa sekolah sama sekali. Gizi juga begitu. Ada yang dapat makan berkali-kali gizi sehat, afiat, pakai vitamin, suplemen. Tapi ada yang makan sehari-hari juga susah. Ini economic gap-nya jauh. Jadi economic gap ini itu dampaknya kemana-mana. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian mendistribusikan sumber daya ini? Maka tools yang paling formal adalah negara. Ya. Negara tarik pajak, tarik ke APBN, lalu APBN, government spending, belanja untuk kemudian mengenerate ekonomi ini bergerak. Tapi pada kenyataannya, karena sifatnya sangat struktural dan sangat formal, ya, kalau kita dengar kuliah-kuliah dari Kementerian Keuangan di YouTube, itu kita juga punya masalah dalam pola penarikan pajak ini. Ada distrust dari masyarakat, ini kita nggak bisa bohong. Ya. Ada distrust dari masyarakat, saya nggak mau bayar pajak kalau servisnya begini. Jadi kita punya gap juga. Ya. Beda dengan ketaatan negara-negara Skandinavia yang pajaknya besar, mereka juga servisnya itu tinggi. Ya, ini makanya telur ayam, pajak dulu gede atau servis dulu gede atau servis dulu gede atau pajak dulu gede, gitu kan? Tapi di negara kita pun, ini kalau dari pusat, dari government, ini juga kemudian mengenerate tarikan pajak ini juga punya masalah. Tapi kemudian ada celah di masyarakat ketika masyarakat itu mengurus klasternya masing-masing. Dan ini saya boleh katakan ini adalah kekhasan negara kita Nusantara gitu ya. Jadi sebetulnya dengan kita negara kepulauan, jaraknya jauh-jauh, seperti saya bayangkan di Kalimantan itu kami kumpulkan satu provinsi ini populasinya 3 juta orang. Kabupaten Bogor itu populasinya 5 juta orang gitu kan. Ya. Dan ini masya Allah luar biasa gitu ininya tantangannya gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, bagaimana kemudian cara kita meredistribusi ini? Itu ternyata kalau dari secara terpusat itu kemudian kita punya masalah, ternyata komunitas atau klaster kecil-kecil dari bangsa kita ini itu mau kalau misalnya bayarnya per klaster. Jadi iurannya itu per klaster. Per klaster itu artinya masjid-masjid, dan ini jadi solusi kawan-kawan sekalian, ya. Jadi solusi kawan-kawan sekalian ketika kita punya 800.000 titik masjid. Kita punya 800.000 titik masjid dan masing-masing masjid itu mengklastering. Sebagai contoh misalnya anggaplah dari 800.000 titik masjid itu yang kemudian bergerak ada 100.000 titik masjid. Nah, 100.000 titik masjid itu kawan-kawan sekalian, kalau kita kalibrasi dengan jumlah kelurahan dan desa, itu ada 82.000 kelurahan dan desa. Jadi kelurahan dan desa 80.000. Jadi satu masjid bisa ekivalen dengan satu desa. Jadi yang awalnya konsep pajak tetap ke negara, tapi kemudian iuran itu bisa dikumpulkan per klaster. Nah, kita coba bayangkan. Sekarang satu masjid kecil di Pontianak ya dengan berbagai macam pendekatannya itu sekarang konon sudah bisa 1 bulan 6 miliar sampai 7 miliar. Bayangkan. Kita nggak usah ngomong-ngomong 6 miliar sampai 7 miliar lah. Kita bicara misalnya angka kecil saja. Angka kecil anggap saja cuma sekedar 3 miliar per bulan. Ya, 3 miliar. Nggak usah gede-gede lah. 1 miliar per bulan. Itu 1 miliar per bulan itu berarti setahun 12 miliar. Ya. Setahun 12 miliar itu bayangkan kalau misalnya dikali 100.000 dikali 100.000 populasi masjid. Ya, angkanya luar biasa besar gitu. Ya. Bahkan bisa setara dengan APBN. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ekonomi distribusi. Masjid berfungsi untuk kemudian mengumpulkan jamaah, membangun trust, ya, mengkonsolidasi sumber daya,
Jadi orang yang kaya, ya kemudian ayo diwakafkan ke masjid asetnya yang agnia, lalu kemudian dari aset ini didistribusikan kekuatan itu. Sebagai contoh, kenapa sekarang kita sekolah itu mahal? Kenapa sekarang kita sekolah itu mahal? Ya. Karena beban sekolah kita bagi ke peserta didik. Gitu loh. Beban anggaran belajar setahun kita bagi ke peserta didik. Jadi berat, gitu loh. Peserta didik harus kolekan uang untuk bangun gedung misalnya. Dalam proses pendidikan swasta, itu juga berat. Di pendidikan negeri yang gratis saat ini pun, misalnya kayak di Balikpapan, SMP ada 29, tapi SMA negeri hanya 9. Berarti kan itu 20 sekolah kita tolak anak SMP-nya. Begitu lulus, kita cuma punya 9 sekolah negeri. Ini juga masalah. Bayangkan kalau setiap masjid berhasil kemudian menggerakkan, memobilisasi dana. Jadi dana dimobilisasi, ya, dana kemudian digerakkan, dibangunkan sekolah, itu akan lebih ringan. Maka sekolah nggak ada lagi uang pangkalnya, sekolah nggak ada lagi SPP-nya. Ini namanya distribusi. Ya. Yang mau sekolah mahal silakan, tetap sekolah mahal, uang pangkal, bayar, dan seterusnya silakan. Tapi bagi yang nggak ada sekolah, itu bisa sekolah di masjid. Satu masjid terima 50 angkatan belajar, satu masjid terima 50 santri per tahun. Maka kalau 100.000 masjid, itu 5 juta. 5 juta itu angkatan belajar kita sekitar 656 tahun lagi. Karena kita ini, Indonesia, 5 juta bayi baru lahir setiap tahun. Jadi kalau 100.000 masjid, satu masjid menyediakan 50 penerimaan santri setiap tahun, dan ini pola belajar misalnya 12 tahun, 6 tahun madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah total 12 tahun, hanya cukup butuh 12 lokal, ikhwan akhwat misalnya 24 lokal, ini menjadi solusi jangka panjang kawan-kawan sekalian. Dan pakai teori ekonomi distribusi, ayo ditarik dari masyarakat, digerakkan ke masjid, didistribusikan kembali. Nah, maka dengan ideologi seperti ini, ekonomi distribusi yang sebetulnya adalah teori ekonomi Ziswaf, maka kita nggak akan lagi numpuk-numpuk saldo. Pikiran kita realisasi anggaran. Ini anggaran dari umat yang berkelebihan. Dibelanjakan untuk apa? Supaya terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oh, masyarakat kurang air bersih. Maka ayo, masjid misalnya, di daerah misalnya kita tahu Kabupaten Gunung Kidul di Jogja, beberapa daerah kering, masjid bikin sumur artesis yang baik. Kita suplai air bersih. Ayo kita wakaf sumur. Apa permasalahan umat hari ini? Oh, ternyata dari mata air tidak terdistribusikan. Ayo kita bangun wakaf saluran air. Masjid belanja untuk saluran air, wakaf pipa. Itu bisa dilakukan. Apa yang kemudian jadi masalah? Komunikasi. Masjid belanja digital satelit. Ya, supaya komunikasi lancar ke daerah remote, supaya kemudian mereka bisa belajar dengan baik. Ini namanya redistribusi. Distribusi kekayaan, distribusi pengetahuan, distribusi kesempatan sekolah, distribusi kesempatan mendapatkan informasi. Ini yang nanti akan mempercepat kesejahteraan. Ya, ini nanti akan mempercepat kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu kita develop tuh di sini. Nah, nggak berlama-lama, saya sudah 20 menit bicara, jadi supaya waktu kita lebih banyak untuk diskusi lagi 20 menit. Intinya adalah kawan-kawan, bagaimana kita mengimplementasikan ekonomi distribusi ini, tidak ada pilihan lain kecuali dengan masjid. Ya. Menaikkan angka pajak, kontraksi di mana-mana, kita juga punya isu akuntabilitas pada pembelanjaan anggaran negara, APBN dan juga APBD. Ya. Kita punya isu ketidakpercayaan masyarakat ya pada penyelenggara negara dari titik pajak, walaupun kita sudah edukasi setengah mati, repot. Maka alangkah baiknya, dan juga ini juga saya mengajak government juga berpikir sama-sama, berikan kesempatan masjid untuk membantu tugas negara. Saya rasa nggak usah dikasih APBN, kasih ruang seterbuka mungkin. Mudahkan perizinan, mudahkan regulasi itu ya, dorong ya, bantu, beri kesempatan agar kemudian masjid ini bisa tanggung tugas negara yang berat-berat. Bayangkan kalau 100.000 masjid itu bikin rumah sehat sendiri.
100.000 masjid bikin madrasah ibtidaiyah, bikin sanawiyah, bikin aliyah. 100.000 masjid bikin dapur umum. Itu bisa-bisa negara nggak usah anggaran defisit lagi. Kalau memang mampunya cuma ngumpulin 1.800 triliun, kumpulkan saja 1.800 triliun. Sekarang berapa anggaran pendidikan itu? 20%, Pak. 400 sampai 500 triliun. Kita bakar untuk pendidikan. Yang juga kita lagi nanya-nanya ini outputnya kemana. Gitu kan? 400-500 triliun itu. Jadi kalau masjid ini sudah bisa buka sekolah semua, maka itu malah bisa dikurangi itu anggaran pendidikan. Jadi kemudian kita tidak usah ngutang terlalu banyak gitu. Jadi ini yang sebetulnya saya ingin sampaikan. Distribusi kekayaan di masyarakat. Kita harus ambil cara alternatif karena kita lihat Munzalan mereka bergerak. Kita lihat Masjid Berkah Box mereka bergerak, mereka nyuplai. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 juta nasi box. Barakallahu li wa lakum. 1 tahun 4 bulan 1 juta nasi box terdistribusi di 3 dapur, Sleman, Balikpapan, Makassar. Ya. Jadi ayahanda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu takmir, hanya masjid ya yang punya kesempatan membangun arus distribusi keuangan, serap dari masyarakat lewat Baitul Mal, realisasikan. Serap dari Baitul Mal, realisasikan. Fungsi negara kecil, small government. Ya. Dan saya kira kalau misalnya ini terkomunikasikan, negara banyak terbantu, pemerintahan banyak terbantu, bupati banyak terbantu, gubernur banyak terbantu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi itu titik tekan materi saya hari ini. Kenapa kita perlu mendorong masjid? Ya, kenapa kita perlu nge-push masjid? Karena kalau kita tunggu aliran pajak lari ke pusat, pembelanjaan ke bawah, government spending lama banget. Dan ini pipa-pipanya, sumbatan-sumbatannya ini banyak banget alur birokrasi. Ya. Seperti yang kita tahu, kita ini warisan struktur pemerintahan Hindia Belanda, ya kan? Jadi berlapis-lapis birokrasi dan ini panjang banget. Tapi kalau masjid serap realisasi, ya. Masjid terima beras, masak. Masjid terima ayam, potong-potong, masak. Masjid terima sumbangan, realisasi. Ini cepat sekali pergerakan karena klaster kecil dan kita menyebutnya agile. Ya, kita menyebutnya agile, cluster management. Dan jadi sekarang bahasanya dicangking. Dicangking itu raksasa jangan gemuk-gemuk, dicangking. Pasukan jangan gede-gede, dicangking. Jadi kavaleri yang kecil-kecil dia akan lebih lincah. Dia akan lebih lincah. Dia akan lebih bergerak gitu. Nah, jadi kesejahteraan ini kita punya butiran-butiran masjid ini ada 800.000 ya, 800.000 orang, 800.000 masjid. Kalau ini kemudian bekerja sangat efektif, ya saya dengar Masjid Bilioner sudah punya alumni 450 titik masjid yang sudah ikut pelatihan, dahsyatnya 200-nya bikin Baitul Mal. Nah, boleh cerita nanti sama Bung Ben, ya masjid begitu bikin Baitul Mal mengalir 60 juta, kaget-kaget itu pengurus masjid. Kok bisa mengalir 60 juta? Karena ideologinya udah bener gitu loh. Kemarin kita infak cuma 5 juta, kok bisa datang 80 juta? Nah, ini karena ideologi distribusi udah benar. Ya. Teknisnya nanti ada di kelas Masjid Bilioner. Mereka bisa menggerakkan dana itu dengan baik, membangun komunikasi dakwah ini dengan baik. Maka dari itu saja Sukma yang saya bisa sampaikan. Saya sedikit kerepotan ini karena jadi co-host ini muncul-muncul notif member terus-menerus berdatangan. Ya, mudah-mudahan paparan saya tentang ekonomi distribusi dan juga ekonomi akumulasi ini membuat kita juga lebih serius lagi membangun langkah perbaikan masjid. Saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Setiap kali dengar penjelasan Ustadz Randy ini selalu terbakar semangatnya ya. Jadi memang satu paparan panjang tadi saya bisa simpulkan bahwa untuk melawan ekonomi akumulasi dan rantai birokrasi yang panjang, maka kita punya teknologi yang bernama teknologi Ziswaf. Maka beri kesempatan masjid untuk membantu negara. Masya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Boleh. Sebentar.
Baik Ustadz, ini mungkin jadi pertanyaan bersama juga. Ketika mendistribusikan eh, kesejahteraan itu melalui teknologi Ziswaf, namun sekarang ini ada kendala masjid dan kendala bersama juga terkait masalah eh, pandemi COVID yang juga menurunkan traffic jamaah dan orang-orang yang datang ke masjid. Lalu bagaimana antisipasinya agar masjid tetap dapat mengumpulkan dan mendistribusikan kembali kesejahteraan ini di tengah kondisi pandemi yang ada, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, jadi saya harus angkat cerita ini sebelum pandemi ada dan sebelum saya hijrah ke Balikpapan, Allah memperjalankan saya di Jogja, Sleman, makanya juga ketemu Sukma dan kawan-kawan Jogja ini, karena amanah di Masjid Suciati Saliman, Ibu Suciati Saliman. Semoga Allah memberkahi ibu dan keluarga di Masjid Suciati Saliman. Waktu kami menghandle dan kemudian eksekusi program di Masjid Suciati Saliman, itu sudah berkali-kali saya teriak-teriak di semua takmir masjid dan juga bahkan di internal Masjid Suciati Saliman, dan sampai saat ini saya tidak tahu apakah berlanjut atau tidak. Itu harus dibangun jamaah goib, namanya jamaah grup WA online. Pasti Sukma ingat itu. Waktu saya masih di Masjid Suciati Saliman itu, saya selalu bilang, ayo ini harus ada grup WA-nya, ini jamaah harus ditransform ke grup WA. Dan pada saat itu untuk kali pertama kita bisa merasakan infak digital yang ke yayasan dan bukan yayasan ya, rekening Masjid Suciati Saliman yang resmi itu sekitar kalau tidak saya lupa itu di atas 10 juta rupiah untuk pertama kalinya gitu. Walaupun infak offline-nya besar karena Masjid Suciati Saliman itu dapat kelimpahan traffic dari wisata, ya, traffic dari wisata religi masjid unik di Gitogati, Jogja. Nah, jadi memang ketika bicara pandemi, memangnya Masjid Munzalan itu kehilangan 7 miliar, 6 miliarnya ketika pandemi, malah naik coba ya. Masjid Munzalan Pontianak itu malah naik gitu. Kenapa? Karena kemudian yang terjadi itu adalah basis jamaah digitalnya itu dirawat gitu. Nah, makanya sebetulnya kan definisi kita atas masjid itu jangan definisi tempat fisik berkumpul, tapi dia institusi. Jadi berkumpulnya 5 waktu, tapi institusinya itu digital gitu. Boleh digital. Jadi boleh dikumpulkan ke grup WA. Kenapa nggak dikumpulkan ke grup WA? Di situ dikasih konten, di situ dikasih pengumuman. Kami nggak pernah ngumumin keuangan di mimbar. Kami ngumumin keuangan di grup donatur masjid. Pakai PDF. Itu kan salah satu pendekatan-pendekatan. Jadi menjawab pandemi itu, jujur karena memang tidak diantisipasi gerakan untuk bangun digitalnya. Ya. Makanya sekarang ada, ya, Masjid Bilioner ini kan lahir di zaman pandemi loh. 450 masjid, nanti boleh tanya sama Bung Ben, 450 masjid ini kemudian ekosistemnya terbentuk, berkoalisi, lalu kemudian bersinergi, lalu kemudian saling menyemangati ini di waktu pandemi gitu. Masya Allah, tabarakallah. Maka satu titik kuncinya adalah kita harus berpikir multi platform. Masjid ini harus berpikir multi platform, ya. Mana jamaah offline, mana jamaah online, mana muhibbin, mana kemudian jejaring pengusahanya, jejaring dunianya dan seterusnya. Jejaring keilmuan dan seterusnya. Itu jawabannya, Bang. Sekalian nostalgia. Sekalian nostalgia kalau saya pernah di Jogja. Silakan Bang Sukma. Where is Sukma? Halo. Baik, Ustadz. Ini di belakang layar saya ini ada Dimas juga, Ustadz. Makanya ketika ngomong ngumpulin data jamaah gaib, ketawa-tawa langsung di belakang. Oh iya. Baik Ustadz, lanjut pertanyaan kedua. Ya, dari Bapak Fadil Sukandar, Masjid Al-Istiqomah, Kota Manado. Bagaimana teknis dan langkah-langkah memulai terkait yang Ustadz jelaskan, mengingat karakteristik jamaah yang berbeda-beda dan tingkat ekonomi jamaah yang berbeda pula? Tafadhol Ustadz. Ya, jadi yang pertama begini ya, sebetulnya kita ini kan kadang-kadang berasumsi-asumsi ya.
Oh, jamaah saya ini susah, tingkat ekonominya berbeda-beda. Jadi gini Pak, kenapa kemudian dana Ziswaf itu tidak mengalir ke masjid? Karena mereka nggak ngelihat program. Ini budaya jemaah orang Indonesia ya. Jadi ini logika bisnis masuk bahwa yang harus kita siapkan produk dulu, baru kemudian penjualan terjadi. Saya ulangi ya, produk dulu, baru penjualan terjadi. Umat ini nggak bisa Pak, masjid sepi-sepi aja terus Anda mau mobilisasi dana itu nggak bisa. Anda harus tunjukkan dulu kalau Anda punya program, baru Anda ngomong ke masyarakat, ini kita punya program. Ya, dengan program ini ayo alirkan dananya. Itu gitu loh. Jadi yang harus dilakukan adalah mulai pecah telur Pak, untuk kemudian doing something. Saya selalu bilang sama masjid, coba ya, coba yuk mulai dari 5 keluarga kita kasih sembako. Mulai dari 5 keluarga kita kasih sembako. Nggak usah mikirin dulu bakal ini, kita kasih 5 sembako keluarga. Supaya jemaah ngelihat, oh kamu ada program bagi sembako, oh kamu ada program bagi beras, oh kamu ada program makan. Berapa banyak gerakan nasi Jumat yang cuma 1 kali Jumatan, 2 kali Jumatan pakai kas masjid. Setelah itu masyarakat bawa nasi bungkus dan seterusnya. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia ini dermawan Pak, cuma nggak ada yang mau mulai. Jadi butuh samurai di depan itu yang berkorban. Jadi butuh yang babak belur dulu di depan, biasa lah ya. Kalau ngomong babak belur, Sukma pasti tahu. Jadi perlu contoh babak belur gitu di depan. Ya, jebret gitu kan. Babak belur dulu, mulai, baru itu jalan itu roda gitu loh. Tapi kan semuanya kadang-kadang cari aman kan. Nggak mau berkonflik, cari aman. Ini yang repot. Ini yang repot. Saya berhutang dengan Jogja ya, karena Berkah Box ini kita mulai dari Sleman, Jogja. Masya Allah, tabarakallah, itu dimulai dari 165 nasi box. Nah, ini kawan dari Mudar Arifin juga nyeletuk perlu start engine. Ya kita lah yang waras start engine-nya ini, jangan nunggu orang lain. Ya, 165 nasi box itu uangnya Kak Ana, itu uangnya Kak Nirwana Tawil awal-awal itu 165, 65. Pokoknya Sleman itu keberkahan lah ya. Saya makanya nggak boleh itu meninggalkan Sleman. Karena sampai sekarang masjid di Jogja ini alhamdulillah 1.500 per hari masih distribusi. Nah, begitu kita bagi 165 box, saya ingat banget itu postingan saya di Instagram November 2019, cuma 5 masjid Pak. 5 masjid kita kasih tuh nasi box. Alhamdulillah masih lebih dari 80 titik masjid, 4.000 nasi box sehari. Ya, 3.900, 3.800, kami sempat achieve di 5.000, kemudian turun lagi karena 1-2 hal kondisi. Jadi umat ini yang saya paham ini yang butuh gerak. Yang lebih ajaib lagi, Masjid Berkah Box, tanah dan fasilitas bangunannya beserta peralatan sudah mau 1 miliar. Ya, saya janji sama pemilik tanah dari dana wakaf kita bayar setengah lahan akuisisi. Jadi 500 juta kurang lebih jadi bangunan dan 500 juta jadi tanah. Itu kalau percaya saya, pekan pertama fundraising cuma 50 juta, 50 juta. Kita terima 10.000, 20.000, tapi November fundraising 1 Januari masjidnya tegak, masjid sementara. Saya ulangi sekali lagi ya. November ini ya, November ini kita mulai fundraising, Januari masjid udah tegak. Udah sholat Jumat pertama, taklim dan seterusnya. Nah, umat begitu melihat, dia support. Oh, masjidnya ada, ya Allah, santrinya ada, ya Allah, programnya ada, ya Allah, umat itu support. Nah, saya ngelihat penyakit semua takmir di negeri ini menunggu. Anda menunggu, kalau menunggu nggak bisa Pak. Nabi Musa itu jalan dulu ke tepi Laut Merah baru dibantu, ya kan? Jalan dulu Nabi Musa dan Bani Israel ke tepi Laut Merah baru dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dibelahkan lautan, itu loh. Perang Khandaq itu Pak, gali parit dulu dalam, ya, gali parit dulu dalam, baru kemudian diturunkan rihing, angin, porak-poranda, koalisi Al-Ahzab. Ini nyangkul parit nggak pernah, jalan ke tepi Laut Merah nggak pernah, maunya dibantu Allah Subhanahu Wa Ta'ala rumusnya. Ya, makanya mumpung lagi banyak ini takmir ngumpul ini, saya langsung sikat aja. Antum terlalu banyak nunggu, gerak bos, gitu loh. Ayahanda, ibunda bergerak. Apa yang bisa dilakukan di masjid? Ya,
Nasi Jumat lancar bikin makan siang. Apa salahnya bikin makan siang? Ya saya waktu itu cuma iseng-iseng sama Pak Kusnadi, Pak, jadikan setiap hari Pak itu makan siang. Oh, Pak Kusnadi Al-Falah Sragen ini rupanya uratnya putus-putus juga urat logikanya kan. Langsung itu Sragen makan terus setiap hari, Pak. Apakah miskin tuh Masjid Al-Falah Sragen? Masya Allah, ramai sekarang luar biasa. Bahkan tiap Jumat pagi itu ada potong kambing, potong sapi lah, billah, Masjid Al-Falah Sragen. Ya butuh juga gitu kadang-kadang kegilaan yang terukur itu. Kadang-kadang kita ini terlalu waras. Jadi coba mau bikin program melihat kas masjid. Kenapa kas masjid kecil? Karena umat melihat Anda cuma bayar air, bayar listrik, bayar marbot. Bayar air, bayar listrik, bayar marbot. Kadang-kadang marbot nggak dibayar, pelit juga nggak bayar marbot. Apalah, ya. Marbot cuma udah kamu kan dapat tempat tinggal di sini, udah numpang ya udah gratis ya kan numpang hidup di sini. Gitu kita memperlakukan orang, ya kan? Gitu mau berkah berlimpah, gitu loh. Ngegaji marbot aja nggak mau, gitu mau ngomong ekonomi distribusi. Menggaji ulama, ujrah ulama nggak mau, gitu kan? Imam masjid nggak mau keluar spending segala macam itu. Udahlah. Kalau misalnya memang hatinya ekonomi akumulasi, itu kan ngumpul-ngumpul kas ratusan juta, 1,2 miliar kan, itu kan akumulasi akibat, itu ekonomi akumulasi, ideologi ekonomi akumulasi. Lalu apa bedanya orang-orang kapitalisme ngumpul-ngumpulin tas 300 juta, mobil sekian miliar, di deret-deret di garasi, dengan masjid yang membagus-baguskan terus bangunan, membagus-baguskan, tapi kemudian fakir miskin dan yatim tidak ada solusinya. Ya, masjid tidak punya fasilitas pendidikan, masjid tidak punya dapur umum untuk membackup masyarakat. Ya. Di masjid kami di Berkah Box, kalau ada yang misalnya kena COVID, orang tuanya diisolasi, anaknya nggak ada yang kasih makan, tuh masjid dihubungi Pak RT untuk menyupport makan. Kami bertindak sebagai ketahanan lingkungan di Karangjoang ini, di kilometer 11 ini, untuk membackup yang nggak bisa makan. Itu konkret, Pak. Sekarang kami punya data, program Vidya miskin yang kemudian kita udah survei itu sekitar 60 jiwa yang dia nggak punya uang, banyak utang lah ini segala macam. Kita udah punya list program Vidya, gitu. Alhamdulillah, bismillah. Jadi sekali lagi, ya, gimana supaya kemudian Ziswap ini bergerak, umat mau mendukung, masjid berlimpah, orang mau berinfak, orang mau Ziswap, itu adalah program. Program dulu bergerak, gitu loh. Tapi kalau program aja males, gitu kan, banyak pertanyaan. Ya dikit-dikit masjid ramai, banyak pertanyaan. Nanti isunya cari panggung lah, isunya apalah, isunya kenapa kok rame, ini uang dari mana, terlalu banyak isu. Itu juga yang saya akhirnya bikin masjid sendiri gitu. Akhirnya udah kita bangun di kilometer 11 atas izin Allah, saya bilang sama warga, ini masjid yayasan, pokoknya warga sholat aja ya Pak, gitu. Pokoknya nikmati aja layanannya. Alhamdulillah warga juga senang gitu. Nggak harus jadi takmir. Ya. Jadi masjid nggak harus diserahkan ke warga juga. Teori dari mana itu? Ya, akhirnya kami solid pakai struktur sendiri, lahan kita bebaskan sendiri, warga nggak kita bebanin dan kita bisa take off. Ya. Dan saya rasa ini juga disaksikan oleh Muslim United. Kayaknya satu mazhab sama Muslim United di Masjid MU di Jogja yang saya lihat baru peletakan batu pertama. Barakallahu li walakum. Rasa-rasanya juga ideologinya sama kan, makanya bagi-bagi sayur gitu ya, senang ya, senang. Anda bagi-bagi sayur, bagi-bagi macam-macam. Dan coba lihat ya, 1000 sehari loh digerakkan sama Masjid Muslim United setiap pagi. 1000 sehari sedekah cukup 1000, masya Allah. Udah bisa canggih macam-macam. Ngasih makan, talim penuh, bahagiakan masyarakat. Ya. Jadi saya rasa teman-teman di Jogja bisa punya platform melihat yang nyata dan real, malah Masjid MU. Ya. Thank you, makasih. Brother Sukma. Baik, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah ini di Masjid MU juga sedang nonton bareng Ustaz. Saya ini live di Studio Galata, lantai 2 Masjid Muslim United. Dan di bawah teman-teman lagi live nonton di bawah. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah atas paparan materi dan penjelasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sayang sekali karena waktunya cukup terbatas. Mungkin insya Allah kita bisa sambung lain waktu ya Ustadz ya. Thank you. Baik Ustadz. Baik. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih. Sama-sama Ustadz. Masjid
punya peran penting dalam perkembangan peradaban Islam. Masjid bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, tapi masjid menjadi tempat pengembangan pemikiran, aktivitas sosial, dan peradaban. Tanpa masjid, tidak akan ada peradaban yang besar, tidak akan ada pergerakan besar, dan tidak akan ada pula kemenangan bagi umat Islam. Ini tugas kita, mendekat dan memakmurkan masjid, sebagai bentuk meneladani Rasulullah dan para nabi pada zamannya. Tidak pernah ada peradaban besar yang bermula dari sekretariat, tapi semua peradaban selalu berawal dari masjid, selayaknya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan bergerak karena menuai puji, tak juga berhenti karena dicaci dan dimaki. Memakmurkan masjid tak hanya untuk mereka yang telah puas dengan dunia, tapi para anak muda juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Mari jadikan masjid sebagai kekuatan yang tak pernah berhenti dan putus pergerakannya dan manfaatnya, walaupun para pendirinya telah tiada. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi. Ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.